Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la ni'amillah. Anak-anakku sekalian, kesempatan kali ini kita masuki pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita memasuki pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, mari buka bukunya, yaitu bab 2. Yang kemarin sudah kita lewati bab pertama, ya. Yang lain sudah kita lewati bab pertama. Sekarang adalah bab kedua. Upaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan kesepakatan dengan kelompok non-muslim. Jadi bab 2 ini menerangkan tentang bagaimana upaya Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan kesepakatan dengan kelompok non-muslim. Nah, upayanya gimana? Yang pertama adalah tentang Piagam Madinah, yaitu kesepakatan perdamaian. Piagam Madinah adalah menjelaskan bagaimana kesepakatan perdamaian. Tahukah kamu apa itu Piagam Madinah? Piagam Madinah adalah kesepakatan antara umat Islam dan non-muslim untuk hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Di Madinah, masing-masing pemeluk agama menjalankan agamanya dan harus saling menghormati. Mereka hidup dalam satu kesatuan meskipun beragam agama dan sukunya. Jadi di Madinah itu oleh Nabi membuat Piagam Madinah. Jadi kesepakatan perdamaian. Agar apa? Agar kesepakatan antara umat Islam dan non-muslim untuk hidup berdampingan dengan rukun dan damai di Madinah. Masing-masing pemeluk agama menjalankan agamanya dan harus saling menghormati. Mereka hidup dalam satu kesatuan meskipun beragam agama dan sukunya. Jadi hikmah dari Piagam Madinah adalah memberikan kesepakatan perdamaian, ya, dalam antara umat beragama. Nah, ayo membaca. Sekarang kita baca. Di Madinah tidak hanya didiami oleh kaum muslimin Ansar dan Muhajirin, tetapi juga kaum Yahudi dan masyarakat Arab yang belum masuk Islam. Dalam masyarakat yang majmu' ini, Nabi mengajarkan saling menghormati antara pemeluk agama. Majmu' itu terkumpul, ya, keseluruhan. Jadi masyarakat yang majmu' ini, Nabi mengajarkan saling menghormati antara pemeluk agama. Nah, jadi di Madinah itu bukan terdiri dari penduduknya adalah kaum muslimin, Ansar dan Muhajirin aja, akan tetapi di situ ada kaum Yahudi dan masyarakat Arab yang belum masuk Islam. Beliau mengajarkan sahabatnya untuk tidak menyakiti dan memerangi agama lain. Di Madinah, selama mereka mau hidup berdampingan secara damai, sikap Nabi ini menunjukkan kemuliaan Nabi sebagai rahmatan lil alamin, sekaligus contoh sikap
kenegarawanan sejati. Jadi Nabi Muhammad SAW beliau mengajarkan sahabatnya untuk tidak menyakiti dan memerangi agama lain di Madinah selama mereka mau hidup berdampingan secara damai. Sikap Nabi ini bahwasanya menunjukkan kemuliaan Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, tidaklah engkau wahai Muhammad diutus di muka bumi ini illa rahmatan lil alamin. Sekaligus contoh sikap kenegarawanan sejati. Nah, tetangga yang paling dekat dengan orang Muslim di Madinah adalah orang-orang Yahudi, sekalipun memendam kebencian dan permusuhan terhadap orang-orang Muslim, namun mereka tidak berani menampakkannya. Rasulullah menawarkan perjanjian kepada mereka yang intinya memberikan kebebasan menjalankan agama dan mengelola kekayaan, dan tidak boleh saling menyerang atau memusuhi. Perjanjian itu dituangkan dalam piagam yang disebut Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah. Jadi bahwasanya di Madinah itu tetangga-tangga kaum muslimin pada saat itu banyak sekali orang-orang Yahudi. Tapi apa? Mereka walaupun membenci orang Muslim, tapi tidak berani menampakkannya. Sehingga apa? Rasulullah SAW menawarkan kepada mereka agar mereka bisa bebas menjalankan agamanya dan juga mengolah hartanya, yaitu dengan adanya Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah. Nah, Piagam Madinah ini adalah merupakan dokumen yang menghargai hak-hak asasi manusia dan menjadi dasar hidup bermasyarakat yang harus ditaati semua pihak. Karena itu, Piagam Madinah ini menjadi dasar aturan atau konstitusi pertama di dunia. Nah, jadi adalah Piagam Madinah ini adalah termasuk menjadi dasar aturan atau konstitusi pertama di dunia. Nah, bayangkan ya, perjanjian ini, Piagam Madinah ini adalah yang pertama di dunia. Kesaktian Piagam Madinah yang memancar melalui pasal demi pasal yang terkandung di dalamnya mampu mendamaikan dan mengikat sebagai kelompok suku dan golongan dalam masyarakat Madinah, serta menyatukan umat Islam pendatang dari Mekah dengan penduduk asli Madinah secara umum. Nah, jadi dengan adanya Piagam Madinah ini adalah apa? Mendamaikan dan mengikat berbagai kelompok suku dan golongan dalam masyarakat Madinah. Dan sebab itulah ya, maka Madinah maju serta menyatukan umat Islam berdatangan dari Mekah dengan penduduk asli Madinah secara umum. Di antara isi Piagam Madinah, apa sih isinya Piagam Madinah? Di antaranya adalah yang pertama, semua kelompok yang mendatangani piagam merupakan suatu bangsa. Jadi semua kelompok jika mendatangani Piagam Madinah merupakan suatu bangsa Madinah. Ya. Yang kedua, masing-masing kelompok bebas menjalankan ajaran agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. Tuh, ya. Yang kedua adalah masing-masing kelompok bebas menjalankan ajaran agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. Lakum dinukum waliyadin.
Qul ya al-kafirun tuh. Surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Jadi agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Nah, yang ketiga adalah bila salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib untuk membelanya. Yang keempat, kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslimin, non-muslim, ataupun bangsa Yahudi, harus saling bantu-membantu moral dan material. Jadi yang keempat, yang ketiga termasuk adalah apa? Saling tolong-menolong, ya. Diserang kelompok musuh, ya, kelompok lain diserang musuh, maka kelompok lain wajib untuk membelanya. Nah, yang keempat adalah menerangkan tentang bagaimana harus saling membantu, mau moral dan material. Jadi mau harta, mau tenaga, semua kelompok yang berada di kota Madinah, ya, penduduk Madinah wajib harus saling tolong-menolong. Nah, yang kelima, mereka harus saling menasihati, berbuat baik dan tidak boleh berbuat jahat. Nah, saling menasihati, jangan saling menjahati. Nah, yang keenam, Nabi Muhammad adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah dan beliaulah menyelesaikan masalah yang timbul antara kelompok. Jadi harus setujui Nabi yang memimpin seluruh penduduk Madinah. Nah, dengan disahkannya perjanjian ini, hikmahnya adalah dengan disahkannya perjanjian ini, maka Madinah dan sekitarnya seakan merupakan negara yang makmur. Pelaksanaan pemerintah dan penguasa mayoritas adalah orang-orang Muslim. Sehingga dengan begitu Madinah benar-benar menjadi ibu kota bagi Islam. Nah, jadi hikmahnya terbentuknya Piagam Madinah ini, hikmahnya adalah bahwasanya pelaksanaan pemerintahan dan penguasaan mayoritas adalah orang-orang Muslim. Sehingga dengan begitu Madinah benar-benar menjadi ibu kota negara, ibu kota bagi Islam. Ayo renungkan. Yang pertama, tugas kalian, ya, ayo renungkan. Yang pertama adalah apa topik pembelajaran yang paling menarik pada kegiatan pembelajaran hari ini, mengapa? Yang kedua, bagian mana dari kegiatan pembelajaran hari ini yang belum kamu pahami? Nah, kalau kamu belum pahami, tanyakan ya kepada saya. Kalau belum paham, tanya. Yang ketiga, ikatan kebangsaan di Madinah berhasil menyatukan Muslim dan non-Muslim dalam mewujudkan masyarakat yang majemuk. Di negara kita terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menyatukan keberagaman. Bagaimana pendapatmu? Nah, itu tugas kalian pada hari ini. 3 soal ini kalian isi, ya. Bagaimana pendapat kalian semuanya ini? Nah, cukup sekian. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada salah kata, mohon dibukakan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.